Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Riz Official. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah dari tulisannya Ratna Dewi Lestari yang berjudul Mule. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aroma bau ubi bakar seketika menyeruak. Lingga menghela nafas panjang sebelum akhirnya pria tinggi itu mengangkat kakinya dan berniat untuk melihat keluar. "Jangan mas, sebentar lagi masuk waktu subuh dan makhluk-makhluk tidak kasat mata itu pasti tidak akan mengganggu." Dini berusaha untuk menahan pacarnya. Lingga menurut dan akhirnya duduk. Mereka memilih untuk duduk di ruang tamu dan mengistirahatkan tubuh di sana hingga terdengar suara azan sayup-sayup dari kejauhan. Saat waktu subuh itu masuk, Lingga mengajak teman-teman Dini untuk sholat berjamaah. Tapi Dara menolak. Ia beralasan jika sedang dapat tamu bulanan. "Jadi bekas softtek itu adalah milikmu, Dara? Gila kamu, jorok banget. Itu kan makanan setan." Omel Utari tidak mampu menyembunyikan keterkejutannya. Ia kembali mengingat pengalaman menyeramkan saat melihat makhluk dengan rambut panjang tengah menyantap softtek berlumuran darah itu dengan begitu nikmat di dalam kamar mandi. "Gelek. Sudah Tar, ayo kita sholat. Besok kita tinggalin tempat ini," ucap Dini dengan suara bergetar. Ia menyentuh tengkuknya yang tertutup jilbab instan dan menarik tangan temannya. Aku takut ke toilet itu, Din. Trauma," ungkap Tari dengan tubuh yang bergidik. "Kalau kamu nggak mau ke toilet, kamu mau ngambil wudhu di mana? Apa kamu mau ngambil wudhu di sumur luar?" seloro Lingga. "Tapi memang sih, air bak itu meragukan untuk wudhu. Lebih baik kita ambil dari air sumur," ibunya lagi. Tapi jangan takut Ri, kita kan sama-sama," Dini berusaha meyakinkan. Aku ikut juga." Dara tiba-tiba membuka suara. Sejak tadi sebenarnya ia merasa bersalah karena sembarangan membuang softtek kotor itu sesuka hatinya. Mereka akhirnya beranjak dari ruang tamu dan melangkah bersamaan ke arah belakang. Udara dingin tiba-tiba menyeruak saat pintu dibuka. Muda-mudi itu seketika terpaku sejenak saat matahari terlihat belum muncul dan sekitar gelap gulita. Mata mereka mengedar ke segala arah, menatap barisan pepohonan pisang dan hutan yang membentang, membuat nyali mereka kembali ciut untuk sekedar menginjakan kaki di luar. "Mas, ayo kita masuk, ambil wudhu di kamar mandi saja," ajak Dini seraya menarik lengan pacarnya, Lingga. Lingga menggeleng dan kembali mengayun langkah ke arah sumur. Tiga gadis itu mengikuti dengan takut-takut, tapi apa yang mereka takutkan tidak terjadi. Mereka mengambil wudhu dengan lancar dan gangguan seolah sirna begitu saja. Pagi harinya mereka pun berpamitan. Tidak ada satu orang pun yang membuka suara perihal kejadian ganjil yang mereka alami semalam. Dengan perasaan lega, muda-mudi itu kembali melanjutkan perjalanan menuju Sendang Pitu yang memakan waktu tempuh sekitar 10 menit dari penginapan itu. Lokasi pertama sebelum berfoto di 3 tempat berbeda lainnya. "Siang ini kita harus pulang. Kalau tidak mau kemalaman sampai di rumah. Aku tidak ingin menginap lagi, trauma," seloro Dini saat berada di boncengan calon suaminya. Laki-laki itu mengangguk. Tidak lama motor pun berbelok dan berhenti di area parkir. Sendang yang mereka tuju itu mempunyai pemandangan yang cukup unik dan estetik. Dini berdandan seadanya dan di tempat itu mereka hanya menghabiskan waktu 15 menit sebelum pergi ke tempat berikutnya. Lokasi berikutnya mereka menuju danau. Tapi sebelum mereka sampai di danau, mereka memutuskan untuk sarapan terlebih dahulu. Mereka berhenti di sebuah warung kecil di pinggir jalan dan mengisi perut dengan kue dan lontong sayur. Tidak lupa teh manis hangat sebagai pelengkap. Sembari berbincang dan menikmati pemandangan pagi saat sedang asik bercengkrama itulah, tiba-tiba Tari disamperin anak si pemilik warung. Bocah laki-laki berumur sekitar 4 tahun dengan baju lusuh itu sempat menatap ke arah Tari dengan pandangan kosong. Tari yang menyadari bocah itu lalu menyapanya dengan hangat. "Kenapa, Leh?"
Hati-hati ono sing melu, Mbak. Ucapnya dengan wajah datar tanpa ekspresi. Ah, apa? Bertepatan saat bocah itu berbicara, sebuah motor lewat dengan begitu kencang, menderu dengan suara yang keras hingga suara bocah itu teredam begitu saja. Kamu tadi bicara apa, Leh? Ulang Tari saat suasana kembali hening. Semua orang kini menatap ke arah bocah itu yang juga menatap mereka satu persatu dengan bingung. Bocah itu menggeleng dan tiba-tiba berlari ke arah ibunya yang sedang melayani beberapa pelanggan. Bilang apa bocah tadi, Tar? Tanya Dara yang duduk di sampingnya. Tari menggeleng dan mengangkat bahunya. Ia melanjutkan menyantap lontong yang hanya tersisa beberapa potong. Sejak semalam ia sudah banyak pikiran. Tidak ingin menambah karena sudah cukup pusing dan ia hanya ingin bisa sampai rumah secepat mungkin. Ya sudah, ayo kita langsung ke danau. Masih ada 3 lokasi. Pokoknya sebelum jam 2 siang harus sudah selesai dan pulang. Takut kemalaman. Kalian tahu sendiri jalan yang kita lalui melewati hutan. Tugas Lingga dengan wajah gusar. Iya benar, kalau memang tidak terkejar, aku rasa 2 lokasi cukup mengingat waktu yang terus bergulir. Sela Endaru sembari menyesap rokok mentol yang kini diapit 2 jemari. Dini tampak mengerucutkan bibir. Rencana yang sudah ia pikirkan matang-matang harus di-cancel begitu saja. Ia tentu kesal dengan ucapan Endaru saat itu, tapi ia memilih diam. Mereka pun melanjutkan kegiatan yang sudah mereka rencanakan sedari awal. Sayangnya saat selesai hari sudah sore. Apalagi saat itu Dara mengeluh pusing dan minta beristirahat. Sudah sore, kita nginep lagi atau mau pulang? Kalau pulang, tahu sendiri konsekuensinya, kita bakal melewati hutan. Tutur Lingga dengan suara yang sedikit parau. Ia merasakan tenggorokannya tidak enak dan tubuhnya sedikit panas. Pulang aja, Ling. Kita kan konvoy, jangan ngebut-ngebut. Setelah Endaru seraya memasukkan kameranya ke dalam tas. Lingga menatap Dini dalam, seolah menunggu jawaban dari wanita pujaannya, dan Dini hanya menggedikan bahunya. Terserah, aku ikut saja, jawabnya asal. Sementara Dara dan Utari saling pandang dan akhirnya ikut suara terbanyak. Sebenarnya Utari enggan untuk melanjutkan perjalanan, ragu karena ia tahu perjalanan yang akan mereka tempuh jauh dan melewati beberapa hutan yang kalau malam minim kendaraan. Namun ia pun ingin cepat sampai di rumah bertemu dengan ibunya. Tepat jam 5:30 sore mereka mulai perjalanan pulang. Awalnya perjalanan terasa menyenangkan, tapi begitu masuk waktu maghrib, di mana semburat jingga mulai tampak di ufuk barat dan burung-burung perterbangan hendak kembali ke sarang, Dara mulai memperhatikan gelagat anehnya. Gadis itu tiba-tiba menghentikan motor dan menyuruh Tari untuk turun. Belum sempat Tari bertanya, gadis itu tiba-tiba menyambar bungkus oleh-oleh yang merupakan makanan khas yang belum diolah. Dara membawa bungkusan itu dan duduk di pinggir jalan, menyantap isi di dalamnya dan makan dengan begitu lahap. Dara, itu terasi, jangan dimakan. Ojo khawatir, ini enak, ini makananku, aku lapar. Tubuh Utari yang sejak tadi bergidik tambah merinding mendengar suara Dara yang bukan hanya terdengar parau, tapi logat khas Jawa yang begitu kental, sedangkan dalam keseharian mereka tidak pernah berbahasa sehalus itu. Utari panik menatap ke arah jalan di mana teman-temannya sudah terlihat jauh. Ayo Dara, mereka sudah jauh, ucap Tari panik, menoleh ke arah Dara dan mendapati temannya itu tengah asik menyantap ikan mentah yang mereka beli di pinggir jalan saat pulang dari danau. Krak, kres, kres. Gadis itu diam saja, tidak sedikit pun menghiraukan ucapan Utari yang terdengar ketakutan. Dara, ayo pulang. Tari setengah mengibah, air mulai mengenang di matanya, pertanda ia mulai ketakutan. Ojo ngeganggu, diam saja. Dek, kali ini Utari tidak mampu berkata-kata saat mendengar suara Dara yang parau dan tatapan mata tajamnya yang terlihat kesal. Kenapa dengan temanku ini, Tuhan? Batinnya diiringi air mata yang merembes di sudut matanya. Utari berbalik dan melihat jalan yang begitu sepi dengan tatapan sendu. Langit mulai gelap dan mereka kini berada di pinggir, di mana hutan membentang dan barisan pepohonan menjulang di sepanjang jalan. Udara dingin perlahan membelai tubuh di tengah suasana sepi yang begitu mencekam. Tidak ada satupun kendaraan yang lewat. Di tempat itu hanya ada mereka berdua. Utari yang kalut terlalu meraih ponsel yang ada di saku depan celananya. Dengan tangan yang gemetar, jemarinya bergulir di layar beberapa kali.
Jempol tangannya menekan sebuah ikon berwarna hijau, tapi tidak juga terjawab. "Ayo cepat angkat," lirik Utari di sela tangisnya. Saat ini ia benar-benar tertekan karena rasa takut yang kian menyelimuti batinnya. Apalagi ia hanya ditemani desau suara angin dan suara cecapan serta kunyahan dari mulut sahabatnya. Utari tidak habis pikir, apa yang membuat Dara begitu lahap menyantap ikan mentah yang pasti berbau amis dengan begitu nikmatnya. Utari mencoba menghubungi temannya sekali lagi dan kali ini keberuntungan berpihak padanya. Dini mengangkat teleponnya dan dengan suara kalut ia menjawab, "Kalian di mana? Kenapa tidak kelihatan?" Bibir Utari bergetar. Ia kembali menatap ke arah Dara yang kini berjongkok dan menggerogoti tulang-tulang ikan untuk menghabisi daging yang menempel. Kami tertinggal di belakang, tidak jauh dari jembatan yang sempat kita lewati tadi," jelas Tari. Tangannya masih gemetar menahan takut. "Tunggu, kami putar balik," jawab seseorang di ujung telepon sebelum sambungan itu terputus. Tari diam dengan pikiran bercabang. Ia tidak bisa membayangkan jika teman-temannya meninggalkan mereka berdua di tempat yang begitu sepi, gelap, tanpa penerangan, dan dalam keadaan Dara yang ia rasa berbeda seperti bukan temannya. Krok. Lagi-lagi Tari harus menahan diri untuk tidak berbalik, karena saat ia tadi beradu pandang dengan Dara, mata Dara terlihat menakutkan. "Kamu tidak lapar? Sini makan sama aku." Tari tersentak saat suara itu terdengar begitu keras di telinganya. Dapat ia rasakan hembusan nafas menyentuh ceruk lehernya. Aroma amis seketika menguar. Tubuhnya membeku seketika saat sesuatu yang dingin menyentuh pergelangan tangannya. "Ayo, mangan karo aku." Tari menggeleng. Aku tidak lapar," tolak Tari dengan mata yang refleks menutup. Ia benar-benar kalut saat itu. Ingin rasanya ia membawa motor itu, tapi bagaimana dengan Tari? Suara deru motor menyentak dirinya. Tari membuka matanya dan di kejauhan ia melihat sinar. Bertepatan dengan itu ia merasakan genggaman Dara lepas begitu saja dari pergelangan tangannya. "Tar, kita ngapain berdiri di sini?" "Hah?" Sontak Tari memutar tubuh dan mendapati Dara sedang menggaruk kepalanya. Kening Tari mengerut, tapi belum sempat ia berucap, ia melihat Dara mengendus-ngendus tangannya. Bau apa ini? Dan kenapa lidahku rasanya tidak enak? Pahit. Getir aroma tidak sedap dan... "Dara, Utari, kalian gak kenapa-napa kan?" Dini yang saat itu berada di boncengan Lingga langsung turun saat motor berhenti. Tari membisu, melirik ke arah Dara yang saat itu seperti orang yang kebingungan. Itu, kenapa box oleh-oleh kita terbuka dan isinya begini?" Protes Dini saat matanya tidak sengaja melihat ke kotak oleh-oleh yang sudah terbuka. Itu tadi dimakan Dara," jawab Tari jujur, menatap takut-takut ke arah Dara. "Bisa apaan sih Tar? Ngapain aku makan yang begituan?" Gila Dara dengan wajah tidak suka. Sudah, kita tinggalkan saja oleh-oleh itu di sini. Lagian hari sudah gelap. Kita jalan beriringan." Lingga menyela. Meski rasanya Dini belum puas dengan penjelasan kedua temannya, gadis itu menurut. Kali ini Tari yang bawa motor, sedangkan Dara yang berada di boncengan. Ia trauma di bonceng Dara, takut nanti ada lagi hal aneh yang ia alami saat mengendarai kendaraan. Muda-mudi itu lalu melanjutkan perjalanan dan meninggalkan oleh-oleh itu begitu saja di pinggir jalan. Udara dingin dan gelap menyelimuti. Penerangan malam itu hanya dari sorot lampu motor. Bulan yang berpendar malam itu tertutup dengan pohon-pohon besar yang melindungi di kiri kanan jalan. Tidak ada lampu jalan, pun kendaraan yang lewat. Malam itu hanya mereka yang menyusuri jalan. "Mas, kamu merasa aneh gak sih? Dari tadi gak ada kendaraan lewat selain kita?" tanya Dini seraya mengeratkan pegangannya di pinggang Lingga. "Tempat ini kan memang jarang dilewati orang kalau malam. Desas-desus yang Mas dengar, sepanjang jalan ini sering terjadi kasus begal. Beberapa korban ada yang meninggal, makanya Mas wanti-wanti dari tadi siang. Kita pulang cepet, tapi malah banyak kendala," papar Lingga setengah kecewa. Dini langsung diam. Rasa takutnya semakin menjadi mendengar penuturan Lingga. Sesal juga seketika menyelimuti hatinya. Terlalu egois dan menuntut laki-laki itu untuk menuruti semua keinginannya. Hingga mereka terpaksa pulang saat malam. Sementara itu Endaru yang berada di posisi paling belakang mendengar suara berisik yang membuat jantungnya terasa seperti berhenti berdetak.
Suara nyaring dan memekakan telinga, deru kendaraan dan sorak-sorai tidak jauh di belakang motornya. Endaru langsung tancap gas dan menyusul kedua kendaraan di depannya. Ternyata bukan hanya ia yang mendengar. Kedua kendaraan itu pun melaju dengan kencang. Endaru berhasil menyusul Tari. Gadis itu menoleh dengan tangan yang gemetar. "Jangan takut, cepat ikuti aku. Kita cari jalan lain sebelum geng motor itu menyusul," teriak Endaru yang langsung diangguki Tari. Dara yang ketakutan hanya memeluk tubuh Tari dari belakang. "Pegangan Dara, kita ngebut," seru Tari yang juga takut saat mendengar suara motor semakin mendekat. Endaru semakin menarik gas dan kali ini ia menyusul Lingga. "Lingga, ikuti aku," pekik Endaru. Laki-laki itu mengangguk lalu memacu motornya mengikuti Endaru. Saat mereka tiba di persimpangan, mereka harus berbelok ke kanan, tapi Endaru malah berbelok ke kiri. Lingga ingin protes tapi ia menahan karena saat ini mereka sedang berada dalam keadaan genting. Sekitar 10 menit perjalanan, suara motor itu sudah tidak lagi terdengar. Endaru akhirnya melipir dan menghentikan kendaraannya tepat di depan sebuah jembatan, disusul Lingga dan juga Tari. "Syukurlah, geng motor itu sudah pergi," ucap Dini dengan degup jantung yang masih memacu kencang. "Iya, alhamdulillah, tapi kita salah jalan, belok arah lagi kita." "Tunggu mas, aku lapar." "Tapi Din, di tempat ini mana ada orang jualan?" protes Tari seraya melihat sekitar yang hanya dipenuhi pepohonan tinggi menjulang dan jembatan yang cukup panjang. "Kami tidak mencium bau sate. Kayaknya di ujung jembatan ada yang jualan deh." "Kamu tidak mencium bau sate? Kayaknya di ujung jembatan ada yang jualan," sahut Dini seraya menunjuk ke arah jembatan. Teman-temannya saling pandang, bukan karena keberatan dengan permintaan Dini, tapi memang mereka tidak mencium bau sate. "Nggak ada bau sate, Dini," protes Dara. "Ada, Dara." Dini tidak mau kalah. Saat mereka berdebat, Endaru melihat seorang wanita berjalan dari arah ujung jembatan. Ia menatap jam tangan yang menunjukkan pukul 8 malam. "Shh, tanya saja sama mbak itu. Apa ada yang jualan sate di ujung sana?" kata Endaru. Teman-temannya langsung menoleh. Seorang wanita yang memakai kaos kuning dan rok panjang itu berjalan menunduk sembari membawa bungkusan di tangan. Endaru turun dari motor dan mendekati wanita itu hendak bertanya. Tapi sebelum ia mendekat, wanita itu langsung berkata, "Di ujung jembatan ada yang jualan sate, mampir saja." Terang saja Endaru terkejut. Belum sempat ia mengungkapkan maksudnya, wanita itu sudah mengerti. Matur nuwun mbak." Wanita itu diam dan kembali melanjutkan jalannya. Tari dan Dara sempat saling pandang, merasa ada yang tidak beres. Tapi mereka tidak mau membantah keinginan Dini karena mereka pun saat itu sedang kelaparan. Saat kendaraan mereka mulai berjalan perlahan, Dara sempat menoleh dan melihat wanita itu masuk ke dalam hutan. "Tari, memangnya di dalam hutan ada kampung?" tanya Dara heran. Tanpa penerangan, wanita itu tampak santai masuk ke dalam barisan pepohonan besar. Tari diam, bukan karena ia tidak mau menjawab, tapi tadi ia sempat mencium bau yang tidak sedap dari wanita itu. Bau anyir darah dan amis yang begitu menyengat. Kaki wanita itu pun tampak basah dan berlendir. Sebenarnya siapa wanita itu? Apa benar di hutan itu ada perkampungan? Kenapa hanya ia yang ada di tempat itu? Mana warga lainnya? "Gimana Ling? Kita jadi mampir melewati jembatan ini?" Endaru menatap lurus ke arah jembatan. Laki-laki berjambang itu nampak ragu untuk melewati jembatan yang seperti menyimpan misteri. Apalagi tempat itu tampak gelap. Tidak ada satupun lampu penerangan. Cahaya hanya mereka dapati dari pendar bulan yang cukup terang malam itu. Di sekitar jembatan pun terlihat seperti asap tipis ditambah udara dingin dan hembusan angin yang terasa menusuk hingga ke pori-pori kulit. Jalanan sedikit becek karena hujan gerimis yang sempat turun sore tadi, menambah suasana suram dan membuat tubuh merinding karenanya. "Aku ikut aja. Karena perut juga sudah lapar, apalagi di tempat ini tidak ada warung lain. Kalau memang di depan ada warung sate, ya apa salahnya mampir," jawab Lingga. Ia menggerakkan tubuhnya sedikit menyamping dan menatap calon istrinya dengan lembut. "Kamu lapar banget ya?" tanyanya penuh perhatian, membuat iri Dara yang saat itu tengah menatap ke arah mereka. "Beruntung banget ini punya calon suami seperti Lingga. Udah ganteng, tinggi, punya pekerjaan tetap, dan penyayang lagi." "Iya mas, lapar," jawab Dini dengan manja sembari mengusap-usap perutnya. "Ya udah, duluan sih. Kami nurutin dari belakang," cetus Endaru jengah.
Lingga lalu kembali ke posisi semula dan menghidupkan motor yang sempat ia matikan. Begitu juga dengan Utari dan juga Endaru. Kendaraan yang mereka gunakan mulai berjalan dengan pelan melewati jembatan yang lebarnya hanya sekitar 3 meter dengan tembok sepanjang 1 meter sebagai pembatas. Dini dan Dara yang berada di boncengan celingukan ke kiri dan kanan, takut-takut jika ada sesuatu yang berdiri di antara pepohonan di sekitar jembatan. Suara gemercik air dari bawah menandakan jika sungai yang mereka lewati tidak begitu dalam, juga berbatu, tapi alirannya cukup deras. "Aku nggak nyaman, Tar. Jujur aku takut," desis Dara tepat di belakang telinga. Ia merapatkan tubuhnya kepada Tari seraya mengusap-usap tengkuk lehernya. Tari diam. Sebenarnya ia pun mengiyakan ucapan temannya itu, tapi mati-matian ia menepis pikiran buruk itu. Di samping saat itu perutnya sangat pedih karena kelaparan, ia juga tidak punya pilihan lain, karena oleh-oleh yang mereka bawa baik yang mentah maupun sudah matang, mereka tinggal begitu saja. Karena sudah berantakan dan isinya sudah banyak yang keluar, semua terjadi karena ulah Dara tentunya. "Udah diam aja, toh kita juga rame-rame," sahut Utari. Ia terus fokus mengendari motornya karena tidak ingin masuk ke celah-celah lubang pembatas di jembatan yang akan mengakibatkan mereka jatuh ke dalam sungai di bawah. Dara diam, tapi hanya beberapa saat. Gadis itu kembali bergerak-gerak seperti tidak nyaman. "Jangan bergerak terus dong, Dar. Nanti motornya bisa oleng, kan kita bisa masuk ke bawah," protes Tari sedikit kesal. Ini Tar, kayaknya bocor deh," ungkap Dara setengah berbisik. "Nanti kita mampir ke warung, terus kamu ganti. Jangan buang sembarangan seperti kemarin, bahaya," jauh Utari dengan nada penuh penekanan. Iya Tar." Dara menundukkan pandangan. Aroma amis yang berasal dari darah kotorannya membuat gadis itu merasa risih. 3 motor yang berjalan di atas jembatan itu melaju dengan lambat dan berhenti di sebuah warung sate. Warung itu terlihat sepi, sederhana, tapi aroma sate yang menguar begitu menggoda. Seketika perasaan ragu dan takut yang sempat menghinggapi sirna saat perut meronta minta diisi secepatnya. "Ayo Mas, cepet turun," ajak Dini dengan begitu riang saat ia sudah berada di depan warung. Dara dan Utari pun telah berada di sampingnya, tapi laki-laki itu malah terlihat ragu. Dini memutar tubuh dan mengajak kedua temannya untuk masuk. Mereka melangkah masuk beriringan, sementara 2 lelaki itu masih berdiri di samping motor Lingga. "Ayo enggak, apalagi yang ditunggu?" Endaru menarik lengan temannya. Ia tidak sabar untuk masuk, tapi Lingga hanya diam. Perasaannya tiba-tiba tidak enak saat melihat penampakan warung sate yang dirasa sangat misterius. Warung sate itu tepat berada di bibir jalan, di ujung jembatan, dengan hutan yang lebat di belakang. Tidak ada satupun rumah atau warung lainnya di sekitar, begitupun lampu jalan. Penerangan hanya dari lampu petromak yang tergantung di depan dan di dalam warung. Pun laki-laki bertopi caping yang sejak tadi berada di balik bakaran sate terus menunduk, tidak menyambut kedatangan mereka. Ia terus mengipas dan seperti tidak menggubris Dini yang sejak tadi mengajaknya berbicara. Namun akhirnya pemuda itu melangkah masuk setelah melihat wanitanya melambai ke arahnya. "Maaf Neng, suami saya itu bisu dan tuli." Dini yang sejak tadi kesal karena terus berupaya mengajak laki-laki berpakaian hitam itu bicara, dikejutkan sebuah suara nyaring tidak jauh darinya. Dini dan kedua temannya menoleh dan mendapati seorang wanita parubaya berkebaya hitam dan bersanggul tengah tersenyum kepada mereka. Ia melangkah dengan anggun mendekati ketiga gadis dan kedua pemuda yang baru saja sampai. "Monggo, silakan duduk dulu," ucap wanita itu dengan begitu lembut, seraya menarik bangku panjang di sebelahnya. "Enje Bu," sahut Utari saat ia tersadar dari lamunannya. Begitu takjub melihat wanita itu yang terlihat ayu dengan pakaian tradisional yang ia kenakan. Wanita itu mengangguk dan mendekati laki-laki itu. Sementara itu Dara yang sejak tadi risih dan ingin mengganti pembalutnya tidak jadi duduk dan beralih ke arah wanita tadi yang kini tengah menyiapkan tusukan sate dan lontong. "Maaf Bu, toilet di mana? Saya mau ganti pembalut," tanya Dara. Wanita itu langsung menghentikan aksinya yang saat itu tengah memotong lontong. Dia diam sejenak, sedangkan laki-laki di sampingnya tiba-tiba bergerak mendekat. Wanita itu langsung menoleh ke arah Dara dan terlihat menepuk lengan suaminya. "Masuk saja di dapur,"
Dara seperti mengangguk dan langsung permisi untuk masuk ke dalam. Ia menemui Utari dan mengutarakan keinginannya. "Aku antar," ucap Tari. Dara ingin mengiyakan, tapi saat Tari hendak beranjak dari duduknya, wanita itu datang membawa beberapa porsi sate dan meletakkannya di atas meja. Aroma sate yang nikmat menguar, membuat cacing-cacing dalam perut Utari bersorak riang. Dara yang melihat ekspresi temannya langsung berkata, "Aku sendiri saja, Tar. Kamu makan." Tari menoleh dan menatap Dara, merasa tidak enak kalau membiarkan temannya pergi seorang diri. "Gak apa-apa Dara, biar aku temani." "Tidak usah Tar, aku berani sendiri," tolak Dara dengan sunggingan senyum. Gadis itu langsung menyambar tas punggungnya dan melangkah ke arah belakang. Sementara teman-temannya terlihat lahap menyantap potongan daging yang berbalut bumbu kacang yang terasa manis, gurih, dan aroma khas daging yang dibakar. Sedangkan sorot mata Tari tiba-tiba tertuju pada satu piring yang cukup menyita perhatiannya. Tusukan daging dalam piring itu terlihat berbeda, seperti bakso bakar. Ia meraih satu dan ketika ia menggigit dagingnya, tss, seperti ada yang pecah di dalam mulutnya, berair, dan ketika dikunyah ia seperti memakan lemak dan ada tulang lunak, tapi tidak membuat mual, malah terasa sangat enak. "Guys, sumpah ini enak banget," seru Tari menunjukkan potongan daging bulat-bulat yang tersisa ditusukan. "Ini juga enak banget, kenyal-kenyal tapi nggak keras, terus bumbunya itu meresap sempurna. Baru kali ini makan sate seenak ini," puji Dini sambil menunjukkan sate yang ia makan. Endaru juga mengiyakan. Ia mencomot daging bulat yang direkomendasikan Dara dan setuju dengan rasanya yang berbeda. "Juicy," begitu katanya. Sedangkan Lingga tampak enggan menyantap sate di hadapannya. Entah kenapa ia merasa ada yang aneh dengan daging itu. Ia lebih memilih mengunyah kacang yang memang disediakan di dalam tasnya. Sementara Dara yang saat itu berada di depan pintu kamar mandi terlihat ragu untuk masuk ke dalam. Bukan hanya karena ia mencium bau anyir darah yang begitu menyengat, tapi juga keadaan dapur yang membuat bulu kuduk meremang. Kalau nggak karena terpaksa nggak sudi masuk ke dalam." Ia berseloroh seorang diri, menggosok-gosok lengannya karena dingin kembali menyergap tubuhnya. Pintu kayu yang terbuat dari kayu yang sudah lapuk dan beberapa tempat bolong karena rayap dan berumut itu, ia dorong perlahan. Kakinya yang sudah berada di bibir kamar mandi ia tarik kembali saat melihat ke arah dalam, begitu gelap tanpa sedikit pun sinar. Dara memutar tubuh dan meraih lampu templok kecil yang tersangkut di dinding, menjadikan temannya saat masuk ke dalam ruangan sempit yang ingin ia masuki. Ia meletakkan lampu templok itu di paku yang ada di dinding. Sebelum ia mengganti softteknya dengan yang baru, ia melangkah ke arah gentong yang terbuat dari tanah liat. Melihat ke bawah, sisinya yang berlumut, rasa enggan kembali menghampiri, tapi rasa sesak itu membuatnya menepis perasaan itu. Gadis itu meraih gayung yang terbuat dari batok kelapa, dan saat ia memasukkan benda itu ke dalam gentong, ia merasakan benda itu seperti menyentuh benda keras. Gadis itu membeku, otaknya berpikir keras, benda apa yang ada di dalam gentong. Dituntut rasa penasaran, Dara bergerak dan meraih lampu templok yang tadi ia gantung, mengarahkan lampu itu ke arah gentong. Takut-takut ia melongokkan wajahnya dan melihat apa yang ada di dalam. 1, 2, 3. Lutut Dara melemah saat melihat sesuatu di dalam benda bulat itu. Benda yang ia kira tempat penyimpanan air, ternyata ia melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Kepala-kepala manusia dengan mata bolong dan rambut yang tergerai memenuhi gentong itu, bercampur cairan berwarna kuning, merah, dan juga hijau yang berbau anyir. Dengan lutut bergetar, Dara berusaha mengendalikan dirinya yang saat itu sudah sangat ketakutan. Namun baru saja ia melangkah mundur satu langkah, tiba-tiba, tap! Sesuatu seperti menarik kakinya hingga gadis itu terpeleset dan terduduk di lantai. Dingin, basah, berlendir dan licin saat tangan kanan Dara menapak di lantai. Sedangkan tangan kirinya berhasil mempertahankan lampu templok agar tidak ikut terhempas bersama tubuhnya. Ia menepiskan rasa sakit yang saat ini merajai sekujur tubuhnya, terutama bagian pinggang dan bokong serta kaki, saat teringat pada potongan-potongan kepala yang menyeramkan di dalam gentong. Berusaha sekuat tenaga untuk bangkit, meski beberapa kali tubuhnya kembali terhempas karena lantai yang licin.
dan dipenuhi lendir. Ia sebenarnya penasaran, cairan apa yang saat ini ada di lantai, karena bukan hanya licin, berlendir, tapi memiliki bau yang menyengat. Nyaris seperti bau bangkai. Apalagi ia sempat merasakan sesuatu yang bergerak-gerak dan menyentuh tangannya. Keinginan untuk melihat ia tepiskan begitu saja, karena ia tidak ingin rasa takut kembali menyelimuti dirinya. "Kamu berani, kamu harus segera keluar dari sini dengan selamat," batin Dara berusaha menyemangati dirinya. Susah payah akhirnya Dara bisa berdiri dengan bantuan tiang kayu yang ada di belakangnya. Dengan kaki yang masih gemetar, Dara begitu sigap meraih gagang pintu. Tapi saat tangannya menyentuh benda itu, "Kamu mau kemana, gadis cantik?" Jantung Dara semakin memacu cepat. Seluruh tubuhnya gemetar hebat saat mendengar suara parau yang berada tepat di belakangnya. Dara memilih tidak menjawab dan berusaha untuk membuka pintu kamar mandi dengan tenaga yang tersisa. Keringat dingin mengucur deras dengan mata yang bergerak ketakutan. Tap, jantung Dara rasanya akan terlontar keluar saat merasakan sesuatu yang dingin menyentuh dan menekan salah satu pundaknya. "Kamu tidak akan bisa pulang. Ini sekarang rumahmu. Tinggal di sini bersama dengan kawan-kawan barumu." Tubuh Dara membeku saat suara itu terdengar begitu dekat di telinganya. Bahkan ia bisa merasakan hembusan nafas dingin berbau darah yang begitu menusuk hidungnya. Didera rasa takut yang teramat sangat, gadis berusia 20 tahunan itu hanya bisa menutup matanya dan memukul-mukul daun pintu karena tidak juga bisa membuka pintu dan berlari keluar. Biarkan aku pulang, aku ingin ketemu Mama," ucap Dara sembari mengiba. Tangisnya pecah begitu saja dengan tubuh yang semakin lemas saat merasakan pergerakan di bahunya, menjalar hingga ke arah leher, sapuan jemari tangan yang menari-nari. "Tidak bisa, aku yang pulang. Kamu tetap di sini supaya kamu bisa merasakan jadi aku jadi kamu," jawab seseorang yang saat ini ada di belakang Dara. Makhluk yang ada di belakang Dara itu kemudian dengan cepat menarik tangan Dara hingga tubuh gadis itu berputar dan menghadap ke arahnya. Mata gadis itu melotot saat melihat makhluk apa yang saat ini ada di hadapannya. Ya, bukan makhluk menyeramkan seperti yang ia pikirkan, melainkan wanita berkebaya hitam yang tadi menyambutnya di depan. Sejak kapan wanita itu ada di dalam kamar mandi? Bukankah wanita itu tadi ada di depan dan melayani teman-temannya? Kamu, kenapa?" "Getihmu itu arum, iso dadi panganan sing enak kanggo anak-anakku." Astaga. Begitu wanita itu berucap, Dara mendengar suara-suara dari belakang tubuh wanita berkebaya yang saat ini menyeringai kepadanya. Wanita itu menyingkir dan ekor mata Dara menangkap pergerakan makhluk dari dalam gentong keluar dengan bentuk yang begitu menyeramkan. Kepala dengan mata bolong, mulut menyeringai dan rambut tergerai merangkak satu persatu dalam gentong dengan kaki menyerupai laba-laba. Turun dan bergerak ke arahnya. "Monggo nak," ucap wanita itu seraya menyunggingkan senyum mengerikan dan bergerak ke arah dinding. Menyandarkan tubuhnya dan memperhatikan Dara yang saat itu hanya bisa pasrah dan berdiri ketakutan saat melihat makhluk-makhluk menyeramkan itu bergerak dengan cepat ke arahnya. Dara, kok lama banget ya, Din? Dari tadi nggak keluar-keluar, itu satenya udah dingin loh. Tari celingukan mencari sahabatnya yang sejak tadi belum juga muncul dari arah belakang. Dini mengangkat bahunya. "Nggak tahu," jawabnya singkat. Kemudian melanjutkan sisa makanannya. Ia masih asik mengunyah daging sate yang terasa begitu nikmat dan sayang untuk dibuang begitu saja. Sementara itu Endaru yang juga kebelet ingin buang air kecil memutuskan untuk keluar dari warung dan mengitari warung. Berniat untuk membuang hajatnya itu di belakang warung sate. Biasa, laki-laki malas ribet. Laki-laki bertubuh kurus itu melangkah meraba-raba dalam kegelapan karena tidak ada lampu sebagai penerangan. Sinar bulan purnama terlindung dedaunan dari pohon-pohon besar yang mengelilingi warung sate itu. Endaru meremelek saat merasakan sesuatu keluar dari tubuhnya. Kelegaan yang luar biasa karena sejak tadi ia tahan. Saat selesai, tangannya membenarkan celana dan menarik resleting. Lega banget. Ia bermonolog. Ia memutar tubuh. Tangannya kembali meraba-raba dinding kayu dan melangkah hati-hati
karena bukan hanya gelap. Beberapa kali kakinya menyandung akar pohon yang mencuat di permukaan tanah, membuat tubuhnya condong dan hampir terjatuh. Tak, retak. Baru saja ia melangkah, tiba-tiba kakinya menyandung sesuatu benda yang keras. Tapi benda itu tidak diam di tempat, karena setelah menyentuh kakinya, benda itu terlempar dan seperti mengenai benda lainnya. Kok lupa? Kan aku bawa HP, dasar bodoh. Ia meracau sendiri saat ingat jika ia membawa teknologi pintar yang biasa ia gunakan sebagai penerangan. Merasa penasaran dengan benda tadi karena ia yakin itu bukan ranting pohon, matanya sempat menangkap benda itu berwarna putih. Endaru merogoh kantong jaket bagian dalam dan meraih ponselnya. Ia lalu menghidupkan senter dan perlahan menyorot bagian bawah tubuhnya. Tidak ada apa-apa awalnya, tapi begitu ia sedikit memutar tubuh, ekor matanya menangkap sesuatu yang mencurigakan. Endaru melihat karung-karung putih di kejauhan, berukuran panjang dan beberapa benda putih yang bertumpuk tidak beraturan di bawah rumah-rumahan tanpa dinding dan hanya di atap dengan 4 tiang sebagai penumpu. Cukup lama laki-laki itu tercenung dengan tangan yang masih memegang HP yang sinarnya menyorot tidak begitu jelas. Benda apa itu ya? Apa itu karung-karung pupuk? Tapi kok bersih? Ia menerka-nerka. Sebenarnya ia ingin cepat-cepat pergi dari tempat itu, karena selain tempat itu gelap, suram, hawa di tempat itu juga berbeda. Terasa dingin dan menyeramkan. Apalagi terdengar desau angin yang menambah kesan angker. Akan tetapi bukan Endaru namanya, kalau tidak bersikeras menepis semua ketakutan itu. Ia benar-benar penasaran dengan benda-benda putih yang bertumpuk di dekat karung. Dengan langkah pelan tapi pasti Endaru mendekati tempat itu. Angin semilir menyapa tengkuk ditemani bunyi serangga malam dan gemersik dedaunan yang beradu di atas kepalanya. Pupilnya mengecil, berusaha menangkap pemandangan di tengah sinar yang remang-remang. Saat jarak hanya tinggal beberapa meter dari tempat itu, Endaru menangkap pergerakan. Benda putih seperti karung yang memanjang itu bergerak, membuat laki-laki itu sontak menghentikan langkahnya. Saat itulah ia bisa melihat dengan jelas benda-benda panjang yang bertumpuk seperti kayu bakar, benda yang sama seperti yang tidak sengaja ia tendang. Tulang. Belum lagi hilang keterkejutannya, benda putih panjang yang serupa seperti karung itu menggeliat. Endaru mematung. Sebagian pikirannya ingin pergi dari tempat itu, tapi sebagian lagi ingin tetap tinggal. Ia penasaran dengan apa yang ada di dalam karung itu, kenapa bergerak seperti itu. Namun baru saja ia hendak mengangkat kakinya, benda itu berbalik dan membuat mata laki-laki itu membulat sempurna. Mulutnya menganga, ingin berteriak tapi suaranya seperti tercekat di kerongkongan. Tubuhnya bergetar hebat saat melihat wajah seseorang. Benda putih yang ia kira hanyalah karung biasa ternyata adalah pocong yang membuat ia semakin membeku di tempat. Wajah pocong itu serupa dengan wajah Dara, temannya yang sedang menangis ketakutan. "Tolong aku, Bang, selamatkan aku." Tubuh Endaru kaku. Bukan hanya karena ia takut, tapi tiba-tiba tubuhnya tidak bisa digerakkan. Berteriak pun ia tidak mampu. Matanya hanya mampu menyorot makhluk yang bergerak seperti terikat, meminta pertolongan. "Endaru, Tiba-tiba saja terdengar suara seseorang seperti tengah memanggil namanya. Dan di saat itulah tubuhnya mampu digerakkan kembali. Refleks laki-laki bertubuh kurus itu menoleh ke arah suara, di mana ia melihat sorot lampu yang terang yang berasal dari ponsel, seperti yang tengah ia lakukan. "Lingga, apa itu lo?" Respon Endaru. Ia mengenal suara itu, suara temannya, Lingga. "Iyalah, kamu ngapain di situ? Kita mau pulang ini. Semua udah pada nungguin kamu." Saut Lingga sedikit kesal karena sejak tadi ia menunggu temannya itu. Ia mendekat ke arah Endaru dan terlihat temannya itu ketakutan. Itu Ling, ada pocong di situ, mukanya mirip Dara. Dara jadi pocong, dia minta tolong." Ceracau Endaru yang membuat Lingga mengernyitkan dahinya. "Gak ada lah, itu cuma pikiranmu aja, dasar penakut. Dara ada kok, dia juga udah selesai makan. Ayo, kita pulang sekarang," ajak Lingga. "Aku gak bohong, Ling, itu di situ." Endaru masih kuku. Ia menyorot senter HP-nya ke arah gubuk dan kosong. Mata laki-laki itu seketika membola tidak percaya. Gubuk yang semula berisi karung-karung dan tumpukan tulang itu tidak ada.
yang ada hanya barisan pepohonan besar. Tuh kan gak ada. Ayo, sekarang kita pulang. Lingga begitu saja meraih tangan temannya. Endaru melangkah begitu saja mengikuti Lingga yang menggenggam erat tangannya, meninggalkan berbagai pertanyaan dalam pikirannya. Kemana perginya gubuk itu? Kenapa menghilang begitu saja? Apa tadi ia tengah berhalusinasi? Tapi, kenapa terasa begitu nyata? Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.